Halo Geters, di segmen kali ini kita akan ngobrol-ngobrol asik dengan seorang YouTuber dari salah satu desa di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Uda Harpendra. Nah, beliau ini adalah pemilik channel YouTube Dunia Tanaman. Saat ini, YouTube channel Dunia Tanaman sudah memiliki lebih dari 12.000 subscriber. Di channel YouTube-nya, beliau aktif memberikan pengetahuan dan informasi-informasi penting seputar tanaman. Walau tinggal di desa, tapi tekad beliau untuk aktif di YouTube sangat kuat loh. Bahkan, beliau juga sering diundang untuk menjadi pembicara di berbagai seminar dan acara-acara besar untuk memberikan pengetahuannya seputar tanaman. Langsung aja yuk kita bincang-bincang dengan Uda Harpendra. Tonton sampai habis ya videonya, check it out! Halo Getter, selamat datang di GT TV. Hari ini kita seperti biasa akan bincang-bincang lagi dengan salah satu sosok, di mana sosok ini adalah sosok yang keren menurut saya. Kenapa? Karena sudah berhasil teman-teman menemukan positioning untuk mengembangkan channel YouTube-nya. Dan kita akan bincang-bincang gimana sih strategi beliau untuk mengembangkan channel YouTube-nya, dan apa sih sebenarnya yang memotivasi beliau agar bisa menjadi seorang content creator dan YouTuber tetapi di bidang tanaman. Langsung saja kita ketemu dengan sosoknya teman-teman. Beliau adalah Uda Harpendra. Halo Uda, gimana kabarnya Uda? Halo Mas Tio. Iya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mas, sehat kabarnya? ya. Alhamdulillah sehat Mas. Uda lah ya, saya panggilnya Uda aja karena terbiasa Mas di Jakarta. Iya, boleh. Saya panggil Uda aja. Jadi hari ini kita akan berbincang nih. Jadi teman-teman para Getters, subscriber kita ingin tahu nih pengalaman Uda selama menjadi seorang YouTuber ataupun selama berkecimpung di industri YouTube gitu. Sebelum kita jauh ngebahas tentang industri YouTube-nya, Uda ini background pendidikannya apa sih sebenarnya dulu gitu, waktu sekolah gitu. Apakah ada bidang pertanian atau gimana nih gitu? Oh gitu ya. Saya tamat SMK, pendidikan terakhir saya tuh SMK elektronika. Oh, iya. Ya, Berarti cuma karena memang ini saya nggak mendapat kelanjutan dari pendidikan saya. Ya udah, saya memutuskan untuk bertani, dan sampai saat ini saya bertani gitu. Oke. Berarti kalau dihitung mungkin nggak begitu nyambung ya dari background pendidikannya. SMK malah mengambil hobi yang sekarang sedang digeluti ataupun pekerjaan yang digeluti itu adalah menjadi seorang petani. Hari-harinya selain bertani apa nih? Udah aktivitasnya, ataukah ada kerjaan sampingan lain atau apa segala macam? Sebelumnya ini saya bergabung dengan beberapa kawan-kawan petani di Sumatera Barat. Nah, kemudian ya mungkin menurut saya sih petani-petani hebat ya. Dan saya bergabung dengan teman-teman itu, termasuk juga mendirikan organisasi petani. Perkumpulan lah ya, perkumpulan petani yang biasanya kita jadikan sebagai wadah untuk berdiskusi, wadah untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain begitu. Dalam rangka memberdayakan petani, gitu Mas. Oke. Berarti selain bergelut di industri YouTube, aktif juga menjadi seorang petani, memiliki komunitas juga, gitu ya Mas. Gitu ya udah Pen ya. Kebanyakan daripada orang-orang saat ini kan, apalagi anak-anak muda itu kan udah ngerasa petani itu udah nggak keren gitu. Yang mendorong nih alasan Uda untuk menjadi petani itu apa? Apakah ada dorongan dari keluarga, ataukah ada dorongan dari sosial, ataukah melihat lingkungan yang saat ini sudah semakin seperti apa gitu? Dulu sih saya nggak memilih jadi petani, cuma ikut-ikutan aja gitu kan. Cuma karena memang ada dorongan, ada hal selama saya jadi petani beberapa tahun, saya melihat ada sebuah kesenjangan lah, ada sebuah keanehan yang menurut saya kayak dirantai oleh sistem yang terbentuk oleh orang-orang hebat, dan mereka itu menjadikan itu petani sebagai ladang mereka. Sementara petani itu nggak pernah sejahtera gitu. Nah, awalnya dari situ. Makanya saya memutuskan untuk memang terus jadi petani, dan memberitahu ini ke kawan-kawan yang lain juga bahwa kita harus keluar dari sini. Nah, dengan caranya yaitu dengan kita harus berinovasi dong. Betul. Kita harus mengikuti
mengikuti Tren yang teknologi ada ya? juga kita harus Hmm. ya tren yang ada gitu. Iya, iya, iya. Wah, Tapi saya keren ya. belajar terus. Ya. Ternyata Mm-mm. ternyata ada dorongan dari dalam diri yang ingin ngerubah. Aduh, ternyata sistem tidak cocok dengan apa yang ada di prinsipnya UDA gitu ya. Wah, keren sekali ya. Iya. Tapi Ya, gini kayaknya itu kayak di ini, kayak di apa namanya? Nah. Ilmu pengetahuannya juga dikapitalisasi, waduh. pupuknya juga dikapitalisasi kayak gitu. Betul, Kan. betul, 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 Kan betul. gitu. Aduh. Iya, betul. Kemudian, Ini keluhan banget ya dari para Nah, wow. Ini masukan yang luar biasa udah. Karena seperti udah bilang tadi, kalau kita anak muda nggak sadar akan hal itu ya. Ya. Kira-kira ini udah dari beberapa konten yang udah buat itu kan banyak dari konten menanam, banyak lah ya jenis tanaman yang udah buatin kontennya gitu. Kira-kira yang viral yang mana nih gitu dari video udah ini? Viral itu dari playlist tanaman hias ya. Tanaman hias ya? Playlist tanaman hias ya, bonsai pisang, membuat bonsai pisang. Nah, Mas Tio Itu- belum pernah lihat bonsai pisang kan? Nah, belum pernah lihat tuh. Nah, kira-kira itu tembus berapa viewersnya itu pada saat itu? Saat ini baru sampai berapa? Sampai 400 ribuan lah. Wah, Belum nyampe 1 juta, Mas. 400.000 itu udah banyak itu udah. Jadi dari 400.000, tapi ada Ya, beberapa alhamdulillah. yang cukup kecil juga viewersnya, nggak apa-apa ya. Namanya Iya. juga kan Iya. fokusnya itu adalah dunia tanaman gitu ya. Dari situ udah apakah dapat sesuatu hal yang lain seperti ada yang pesan tanaman atau apa yang udah dapatkan dari membuat channel YouTube ini? Kira-kira apa yang diperoleh selain mungkin dapat viewers yang banyak? Iya. Yang lain saya jadi banyak teman jadinya, Mas. Terus Iya, orang iya, mengenal saya sekarang bukan petani lagi malahan. Saya bingung. Bahkan yang bilang petani sih petani ya, maksudnya saya dianggap itu sebagai kayak petani ahli gitu loh. Iya, Padahal saya nggak ahli-ahli banget gitu di bidang pertanian gitu ya. Bahkan saya juga diundang untuk mengisi materi pertanian oleh dinas juga karena melihat ada konten-konten saya di YouTube kayak gitu. Nah, jadi selama ini untuk ngebuat konten ini, biasanya peralatannya apa aja sih kira-kira? Apa yang digunain gitu? Sangat sederhana. Saya cuma pakai Android, harganya nggak nyampe 2 juta. Kemudian tripod yang harganya berapa itu? 40.000 ya, 60.000. Iya. Lupa saya, karena saya beli waktu itu online. Dan sampai sekarang ini saya makainya masih pakai itu saya. Kemudian laptop jadul nggak bisa ngedit video, cuma bisa ngetik doang untuk bikin narasi video. Kadang kalau diperlukan gitu kan. Saya juga pakai alat seadanya. Kadang saya pakai bambu juga untuk menaruh kamera. Karena nggak mungkin saya bawa tripod ke kebun. Kebun saya jauh di hutan, Mas. Untuk editnya pakai apa nih udah? Gitu. Udah Saya pakai cocok KineMaster, Mas. Oke. KineMaster yang Pro. Iya, Saya dikasih secara gratis gitu, Mas. Iya, kalau di kelas saya juga kan disarankan direkomendasikan untuk ini ya, untuk KineMaster. Kalau thumbnail biasanya pakai apa nih? Kalau saya kan Pixel Lab ya. Tapi kalau udah saya biasanya pakai Pixel Lab juga. Pixel Lab juga kan? Pixel Lab juga pakai eraser. Eraser Ya, bisa juga. Drone eraser gitu ya. Terus Nah. memang saya gabung sih semuanya, Mas. Ada juga dari Pixel Pro, saya pakai itu juga. Nah, kira-kira enggak kan udah melewati proses yang panjang menjadi seorang konten kreator, menjadi seorang petani, menjadi seorang aktivis lah bisa saya bilang gitu ya di dunia tanaman kira-kira gitu. Iya. Apa masukan dan saran udah kepada konten kreator yang masih pemula kira-kira? Yang penting pertama itu serius ya, memang serius sih. Kemudian jangan lupa kalau mau bikin konten itu yang positif, yang memang bisa membangun untuk bangsa Indonesia lah, mungkin gitu ya. Apakah alat itu menjadi alasan enggak? Enggak, kalau menurut saya alat sih enggak alasan ya. Alasan saya pakai HP jadul, bukan HP jadul sih, HP yang murah banget, yang bisa penting untuk merekam. Namun yang perlu sih pelajari dulu sebelum bikin konten, ya pelajari dulu, ciri khas analisa dulu, riset dulu, kemudian yang penting
kalau mau bikin konten itu yang memang bisa berkelanjutan sehingga kita nggak kehilangan ide untuk bikin konten selanjutnya gitu. Kemudian kalau untuk teknis ya mungkin bisalah dipelajari di internet, semua di internet kayaknya ada sih Mas. Ya. Gators, mungkin itu saja untuk video hari ini. Sebelumnya kita udah ketemu Mas Lutfi dari Jawa Tengah. Hari ini kita ketemu Uda Evan dari Jawa Barat. Mungkin kedepannya kita akan ketemu konten kreator lainnya untuk konten yang seperti ini. Jangan lupa untuk like dan komen subscribe GTTV dan juga channelnya Dunia Tanaman ya teman-temannya, link ada di deskripsi. Saya Tulang Tio akhirnya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.